Baik Tian, sebelumnya aku mau nanya dulu. Kamu sebelumnya udah pernah ngelakuin sesi konseling individual belum? Belum. Berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Terima kasih Tian karena kamu udah sukarela datang ke sini, dan saya Cindy Istiqomah sebagai konselor kamu dalam sesi konseling hari ini. Sebelum kita memulai sesi konseling hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu. Doa dimulai. Baik, gimana kabarnya hari ini? Kalau ceritanya kabar sih lumayan. Soalnya gimana ya, saya tuh bingung sama pergaulan saya sendiri gitu tuh. Baik, sebelum kamu cerita lebih jauh, kamu jelasin dulu ya. Dalam sesi konseling ini terdapat asas-asas, yang dimana salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi, kamu bisa cerita apapun yang kamu mau tanpa aku memberitahukan kepada siapapun. Kemudian ada juga asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Tujuannya supaya kamu merasa aman dalam proses konseling ini. Berarti kalau saya cerita ke kakak kamu dong ya berarti ya? Iya, aman. Kamu juga tanpa rasa takut. Dan aku juga di sini bantu kamu buat nyelesain masalahnya. Kalau kamu udah siap, kamu boleh ceritain apa yang kamu rasain dengan pelan-pelan. Kalau itu berikan saya waktu seperti ini. Sebenarnya apa yang bikin kamu bingung soal pergaulan kamu? Saya tuh bingung itu karena seperti ini. Ketika saya tuh pernah diajak apa sih gitu. Nah, ketika saya diajak ke itu sebenarnya tuh saya juga mau ke gitu. Nah, tapi bingungnya dengan apa? Karena mereka itu tuh terlalu memojokkan saya untuk ikut ke sana. Gitu. Sehingga saya tuh sulit untuk menolaknya. Ketika kamu diajak sama mereka atau teman-teman kamu, perasaan kamu sebenarnya gimana? Senang, sedih, atau malah sebaliknya? Sebaliknya sih, lebih ke apa ya? Lebih ke kecewa gitu. Punya teman kayak begini, gitu. Sebenarnya kan niatnya mau nolak, tapi kalau nolak itu nggak enak gitu biasanya. Berarti kamu cukup tertekan ya dengan teman ini sampai harus mengikuti gaya pertemanan mereka. Kamu biasanya diajak kemana kalau sama teman-teman kamu? Atau kegiatan apa yang menurut kamu itu tuh udah kelewat batas? Saya tuh pernah diajakin ke klub malam yang paling parah. Itu saya tuh nggak tahu tuh. Kirain teman saya tuh ngajakin cuma pengen jalan-jalan doang. Kan katanya ya sini main. Nah gimana udah ikut aja jalan-jalan. Ajak jalan-jalan. Ya pas dia jalan-jalan tahu nanya, ini tempat apaan? Tempat bagus sih mas, seru. Datang, ya tau lah tempat itu ya kalau malam kan ya. Ya saya di situ teman-teman aja gitu ngeliat. Ya Allah, ini amat gitu kan. Dalam hati kan tertekan, tapi mau nolak nih gak kan. Karena dia bayarin semua gitu. Jadi emang saking emang pengen ngajak saya nyampe dibayarin gitu. Kamu tuh sebenarnya tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kamu juga takut kehilangan teman dekat, apalagi yang udah klop banget sama kamu, begitu? Iya. Kalau aku boleh tanya, kalau kamu terus-terusan ngikutin pertemanan kamu yang seperti itu, menurut kamu bakal bertahan lama nggak? Kalau menurut saya sih nggak bakal bertahan lama. Karena di satu sisi juga gini, orang yang kayak begitu tuh kalau menurut saya dia tuh punya arah jalan sendiri. Nah ketika bertentangan dengan latar belakang saya dan apa sih yang orang yang nggak biasa kayak gitu, otomatis bakalan kayak contoh saya ngajak sih dia ngajak saya main, saya nggak mau. Nah kan padahal dia ngajak mainnya tuh ngajak main ke tempat-tempat yang biasa dia main tuh, tempat-tempat yang kayak gitu kan, ke malam gitu kan. Saya nolak. Nah otomatis dia mikir kayak ini orang nggak marahin banget sih. Nah gitu. Kalau menurut saya itu bakal bertahan lama. Gitu. Kalau misalkan kamu ada di dalam pertemanan yang sehat, yang gak toksik gitu kan, pertemanan yang menganggap kamu membuat merasa aman dan aman itu,
Kira-kira itu bakal bikin kamu tertekan nggak? Kalau untuk keseluruhan sih nggak terlalu, tapi kalau untuk spesifiknya mah lumayan tertekan. Karena begini, di satu sisi kita kalau misalkan lihat satu lingkup kayak begitu tuh otomatis orang-orang serius semua ya. Menurut kita itu untuk apa ya, untuk maju terus. Plusnya kita dapat yang baik, maksudnya kita dapat yang jadi orang bagus, tapi minusnya kita bakal tertekan dengan apa ya, ada yang terlalu memaksa kita buat apa ya, buat berkembang gitu. Tapi kan di sini kan kalau buat saya sendiri sih, saya sih yakin saya bakal bisa gitu. Tapi tergantung dari gimana orang yang mengajaknya ini, gitu sebenarnya. Jadi pergaulan bebas zaman sekarang itu sudah dianggap hal yang lumrah dan dianggap hal yang biasa aja oleh anak Gen Z. Nah, biasanya itu tuh bisa berdampak panjang. Nah, kamu sebenarnya bisa membatasi diri kamu untuk berteman dengan orang yang pertemanannya toksik seperti yang kamu rasain sekarang. Contohnya saya juga berpengalaman seperti kamu. Saya juga pernah memiliki pertemanan yang dimana saya diharuskan buat melakukan dengan rasa paksaan atau tekanan kayak kamu gitu kan. Tapi di situ awalnya saya mulai takut buat gimana ya caranya buat ngejauh dari pertemanan yang toksik ini gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa dan teman-teman saya pun menganggapnya mungkin sadar dan paham. Mungkin mereka pikir, oh pertemanan kita nggak sehat gitu, makanya si Iis jauh dari kita gitu. Tapi kalau di situ mah apa ya? Sebenarnya saya itu pengen kayak gitu tuh. Jadi kayak ngerasa dia itu tuh ketika saya jauh itu dia paham kalau saya itu tuh sebenarnya nggak nyaman sama mereka karena dari pergaulan mereka. Cuman ketika balik pernah saya sekali coba buat nggak datang ke mereka 3 hari itu. Alhasil apa? Mereka malah bilang sayanya ini sombong dan macam gini. Akhirnya kalau benci saya gitu, bukan malah mikir gitu enggak. Jadi malah gitu. Menurut kamu, hal kecil apa yang bakal Tian lakuin dalam minggu ini? Kalau buat hal kecil ya, kalau untuk mengubah diri sih mungkin paling pertama itu tuh merubah arah jalan. Jadi merubah arah jalan langkah kita tuh mau kemana tuh, langkah saya mau kemana tuh diubah dulu. Kan yang awalnya saya tuh jalan sukanya ke hal-hal yang berbau kayak gitu ya. Nah ini dua dikit nih ke arah yang lebih benar. Ya, contoh, dulu kan saya sholat 3 rakaat. Nah, baru di sini saya cari jalan gimana caranya sholatnya full dulu. Kalau saya sholat, baru kita cari hal orang yang apa sih yang terbaik buat kita, gitu. Yang bisa mendorong kita buat yang baik. Bagus Tian, rencana kamu bagus banget. Baik, untuk sesi konseling hari ini kita membahas tentang sikap kamu yang tahu bagaimana baik buruknya dan kamu bakal ngelakuin hal kecil supaya kamu biar jadi lebih baik dan kamu tetap jadi diri sendiri. Kira-kira untuk sesi konseling selanjutnya kamu bisa kapan? Apa ya? Kalau untuk waktu kosong sih saya mah tergantung dari kuliah saya. Sebenarnya mungkin hari Jumat. Oke, berarti untuk sesi konseling selanjutnya di hari Jumat. Oke, mau saya jadwalkan ya. Terima kasih karena kamu telah mengeluarkan atau jujur untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri